Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwas sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada penjelasan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kemarin sudah disebutkan lafaz daripada hadis beserta sanadnya. Kemarin sudah dibacakan untuk mempersingkat waktu, mungkin kita sebutkan di sini fawaid-fawaidnya, fawaid-fawaidnya serta makna-makna yang sekiranya penting untuk dijelaskan. Kemarin disebutkan bahwasanya yang pertama itu adalah faidah tarbawiyah, faidah pendidikan yang bisa kita ambil dari hadis ini. Misalkan yang pertama, faidah tarbawiyah, pendidikan bagi seorang murid. Yang mana seorang murid itu harus mempersiapkan dirinya untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, dengan pakaian yang rapi, dengan penampakan atau kondisi atau penampilan yang betul-betul bagus, seperti itu, betul-betul siap menggambarkan bahwasanya dia ini benar-benar menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, ini mendekat kepada guru. Ini bagian daripada adat-adab yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya tadi ini. Makanya hadis ini disebut dengan hadis Jibril, hadis Jibril, karena yang paling nampak di sini bahwasanya hadis ini berkenaan dengan Jibril. Jibril melakukan dialog dengan Nabi SAW tentang apa? Tentang empat hal atau 3 tingkatan dalam agama Islam. Tingkatan yang pertama itu apa? Islam. Yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Ihsan ini yang tertinggi. Orang yang muslim belum tentu iman, belum tentu mukmin, tapi orang yang mukmin sudah pasti muslim. Kemudian orang yang muhsin ini sudah pasti mukmin dan muslim, sedangkan orang yang mukmin belum tentu muhsin, seperti itu. Kemudian para ikhwan sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara faedah yang selanjutnya yang hendaknya diterapkan oleh seorang murid adalah ini bertanya dengan pertanyaan yang jelas, pertanyaan yang jelas. Seperti Jibril ini, fa'akhbirni anil ihsan, maka kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Ini bahwasanya tidak ada lafaz-lafaz yang tidak jelas di sini. Benar-benar bertanya bahwasanya Jibril itu bertanya tentang Islam, maka disebutkan oleh Nabi, engkau bersyahadat dan yang selanjutnya. Kemudian bertanya lagi, fa'akhbirni anil iman, ditanyakan tentang iman, disebutkan oleh Nabi, dijelaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah ihsan, disebutkan tentang ihsan, anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jadi dijawab dengan jelas oleh Nabi, karena pertanyaannya juga jelas, fa illam takun tarahu, jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia itu melihatmu. Jadi ihsan itu ada 2 rukun. Yang pertama, beribadah seakan-akan kita itu melihat Allah. Kemudian yang kedua, tingkatan ihsan yang selanjutnya, ini yang rukun yang selanjutnya adalah fa innahu yaraka, fa illam takun tara fa innahu yaraka, jika engkau tidak melihatku maka sesungguhnya Allah itu pasti melihatmu. Jika engkau tidak melihat Allah, pasti Allah itu melihatmu. Kemudian begitu pula pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya, fa'akhbirni anis sa'ah, fa'akhbirni an amaratiha. Jika tidak mengetahui kapan itu hari kiamat, ditanyakan apa itu alamat-alamatnya, maksudnya tanda-tandanya itu apa saja, seperti itu. Ini yang mungkin 3 adab bagi penuntut ilmu yang kita harus perhatikan atau bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian dari muallim sendiri, dari mudaris, pengajar, itu juga ada beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini. Yang pertama, seorang guru harus membersamai muridnya, senantiasa membersamai muridnya.
ketika Nabi SAW itu suatu ketika beliau pernah membawa Abu Bakar, Utsman dan Ali itu ke atas sebuah Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini pernah dibawa oleh Nabi SAW ke atas bukit Uhud. Ya, tiba-tiba bukit Uhud ini bergoncang. Uhud ya Uhud, kata Nabi SAW, tenanglah wahai bukit Uhud. Ya, sesungguhnya di atasmu ini ada satu orang yang siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan 2 orang yang syahid, yaitu Umar dan Utsman. Makanya terbukti bahwasanya Umar dan Utsman ini terbunuh. Ya, Umar terbunuh oleh orang Majusi yang pura-pura masuk Islam, yang kedua adalah Utsman dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Ya, maka disebutkan di sini bahwasanya kita ambil pelajaran bahwasanya Nabi SAW itu selalu membersamai para sahabatnya, tidak ditinggalkan sendirian seperti itu ya. Begitu pula seorang kiai, seorang ustadz ini ya tidak sering-sering berada di luar, namun yang khususnya mempunyai sebuah pondok pesantren ya, karena orang tua itu sudah menitipkan anaknya kepada para kiai di dalam pondok pesantren tersebut, maka harus dijalankan sesuai amanahnya, yaitu dibersamai para murid ini supaya murid itu mendapatkan ilmu, mendapatkan faedah yang banyak dari kiai tersebut atau guru tersebut. Nah, di hadis-hadis yang lain juga disebutkan di dalam suatu malam para sahabat itu pernah diajak untuk berjalan-jalan. Maka ditanyakan oleh Rasulullah, kalian melihat tidak ada bulan itu? Mereka menjawab, kami melihat wahai Rasul, kami melihat. Kemudian Rasulullah SAW beliau mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian itu akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat seperti kalian melihat bulan ini loh. Maksudnya itu bukan menyamakan Allah dengan bulan, bukan, tapi hanya menyamakan arahnya saja ya. Arahnya yang pertama itu arahnya ke atas. Yang kedua disamakan itu ya dalam bentuk takribul faham ya, menjelaskan atau memperjelas atau mendekatkan pemahaman saja. Maka ini tidak mengapa karena bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluknya, hanya menyamakan jihadnya seperti itu ya. La tudhamuna fi ru'yatihi ya. Apakah kalian itu berdesak-desakan di dalam melihat bulan itu? Mereka menjawab tidak ya. Seperti itulah kalian akan melihat Allah pada hari kiamat ya. Karena melihat Allah itu adalah nikmat yang terbesar di hari kiamat ya, di hari kiamat. Nah, di sini mungkin penjelasan tentang rukun Islam itu akan datang setelah hadis ini. Hadis yang ketiga insya Allah nanti membahas tentang secara terperinci tentang 5 rukun Islam ya, 5 rukun Islam ya. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, puasa, dan naik haji. Ini akan disebutkan di yang selanjutnya. Kemudian di kesempatan kali ini kita akan ya menyebutkan atau menjelaskan tentang arti daripada ya pertanyaan Jibril yang kedua, yaitu iman ya. Akhbirni anil iman. Kemudian ketika ditanya seperti itu, ketika diminta untuk menyebutkan apa itu iman, Nabi SAW beliau mengatakan antu'mina, hendaknya engkau beriman. Iman itu maksudnya tukirru wa tusaddiq ya. Iman itu secara bahasa itu adalah pengikraran ya, ikrar, wa tusaddiq, dan membenarkan. Ini namanya iman. Billah, antu'mina billah, maksudnya beriman kepada Allah itu artinya at-tasdiq wal iqrar bi anna subhanahu wa ta'ala mawjudun mausufun bi sifatil jalal wal kamal ya. Membenarkan dan mengikrarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada, mausufun ya.
Allah itu ada dan disifati dengan sifat-sifat yang mulia, lagi sempurna. Munazzahun an sifatin nafsi, yang dijauhkan atau dibersihkan dari sifat-sifat yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan apa? Di dalam ayat kursi itu ada la sinatu wala naum, tidak ngantuk, tidak pula tidur. Nah, ini sifat-sifat yang nakas bagi Allah Subhanahu wa taala, maka ditiadakan. Maka ditiadakan. Misalnya yang lain, tangan Allah itu terbelenggu. Tangan Allah itu terbelenggu. Kata orang Yahudi Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Gullat aidihim." Sebaliknya, justru tangan mereka itu yang terbelenggu, Tangan Allah itu terbentang, tidak terbelenggu sama sekali, Wa annahu wahidun haqqu samadin fardun, Haqqun samadun fardun. Allah itu jadi tempat bersandar lagi maha tunggal. Khaliqu jami'il makhluqat. Allah itu juga punya sifat rububiyah, menciptakan segala macam makhluk. Mutasarrifun fi ma yasha'u wa yaf'alu fi mulkihi ma yuridu. Allah Subhanahu wa taala itu maha berbuat sesuai dengan kehendaknya dan maha mampu untuk berbuat segalanya dalam kekuasaannya. Seluruh alam ini adalah kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, malaikatihi, Maksudnya adalah beriman kepada para malaikat. Malaikat itu makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Ibadul mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La yasbiquna bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Tidak didahului dengan perkataan wa hum bi amrihi ya'malun. Para malaikat itu tidak pernah membantah. Namun apa-apa yang diperintahkan oleh Allah itu langsung dikerjakan. Ini malaikat, malaikat seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini kitab-kitab, beriman kepada kitab-kitab Allah. Maksudnya adalah membenarkan bahwasanya Allah itu menurunkan kitab-kitab sebelumnya, secara mujmal. Tapi yang dibenarkan secara isinya itu hanya Al-Qur'an, Jadi Taurat, Injil itu kita imani seluruhnya, Suhuf Ibrahim, Musa, secara global kita imani itu pernah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dinasakh dengan Al-Qur'an, dihapuskan dengan datangnya Al-Qur'an. Kemudian warusulihi, rasul-rasul, maksudnya utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kalangan manusia, rasul ini dari kalangan manusia, dari kalangan manusia. Wal yaumil akhir, dan hari-hari akhir dan hari akhir. Wa tu'minu bil qadri khairi wa syarri, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, di sini kok takdir yang baik dan yang buruk, bukannya takdir itu semuanya baik. Ini dalam pandangan manusia, sudut pandang manusia itu takdir ada yang baik dan ada yang buruk. Ini juga datang di dalam sifat yang lain, di dalam dalil-dalil yang lain disebutkan di satu dalil bahwasanya dunia itu sesuatu yang hijau lagi menggoda seperti itu. Tapi di mana di hadis yang lain disebutkan bahwasanya dunia itu mal'unah wa mal'unun mafihi wa mal'unun mafiha gitu. Terlaknat yang ada di dalamnya, yang terlaknat seluruhnya kecuali illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, mengingat Allah, Maka di sini juga bisa dikompromikan atau disatukan. Yang satunya itu dari sudut pandang manusia. Dunia itu benar-benar menggoda dari sudut pandang manusia. Betapa banyak manusia yang tergoda dengan dunia, Akhirnya dunia itu bisa mengubah agamanya, bisa mengubah seseorang. Ini dunia dari sudut pandang makhluk. Tapi dari sudut pandang Allah, dunia ini tidak ada yang baik sama sekali, kecuali yang mengarahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini dunia, Maka begitu pula dengan hadis ini, tu'minu bil qadari khairi wa syarri, beriman dengan qada dan qadar yang baik maupun yang buruk.
Para ikhwan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin ini yang dapat kita sebutkan atau kita pelajari pada kesempatan kali ini, ya. Selanjutnya insya Allah akan disebutkan tentang, ya, penjelasan tentang pertanyaan atau dialog Jibril dengan Nabi SAW yang selanjutnya, yaitu kapan hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat, insyaallah taala. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tanya Ustaz.